Selamat siang, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku dan Widi dan juga Keisha. Kita bakal keliling Kabupaten Pinrang, Maros, dan sekitarnya. Di sini kita ikut panen udang buat diolah jadi berbagai makanan khas yang enak banget. Kita juga bakal ikut panen padi dengan cara yang modern dan diangkut menggunakan ojek motor yang keren banget. Ada juga berbagai jajanan yang terbuat dari beras biasa dan beras ketan. Di Ramang-Ramang, kita juga bakal cari buah nipa dan tuak manis untuk diolah jadi makanan yang enak banget. Selengkapnya hanya di Jejak Anak Negeri. Selamat siang anak negeri, aku dan Keisha lagi main dengan anak-anak di Sulawesi Selatan. Permainan yang cukup umum di kalangan anak-anak di sini. Jadi sekarang kita lagi di sungai, lagi main air bareng teman-teman semua lalu. Kita juga main game tuh, jadi siapa yang disentuh, dia jadinya. Yang jadi! Berikutnya, yang jaga harus mengejar dan menyentuh orang lain untuk membuatnya gantian berjaga. Tapi kalau yang akan disentuh langsung dia mematung, dia dalam kondisi tidak aktif. Dia tidak bisa jadi penjaga, dan untuk membuatnya aktif lagi harus disentuh orang lain. Sederhana kan? Yang membuat permainan ini jadi lebih menarik adalah karena kita mainnya di dalam air, di sungai yang tingginya sekitar selutut ini. Jadi lebih seru ya, lebih susah. Apalagi air sungainya sangat segar. Sekalian main air begini, lebih enak. Geser sedikit ke Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Kita akan mengolah salah satu makanan khas Sulawesi Selatan. Benar banget, untuk membuat masakannya kita perlu berbagai bumbu, seperti lada, bawang merah, bawang putih, dan garam yang ditumbuk sampai halus. Bukan cuma itu bumbunya, ada juga cabai yang dipotong dan dibuang bagian bijinya. Nah, kulit cabai merah besar ini tumbuk juga sampai halus ya. Jadi saat ini kita sedang memasak kambu doang. Kambu Ini adalah doang. salah satu makanan ciri khas dari Sulawesi Selatan. Nah, jadi bahan utamanya itu udang dan Kelapa sangrai. yang sudah disangrai ya, Kak. Makanya kita butuh parutan kelapa yang cukup banyak. Soalnya bukan sekedar jadi bumbu, tapi jadi bahan utamanya. Kelapa yang digunakan adalah kelapa yang benar-benar tua, biar lebih gurih dan lebih kering teksturnya. Sudah ini. Apa itu? Kelapanya disangrai. Oh, sudah bisa? Ya, bisa. Sudah bisa. Oke. Sangrai kelapa parut dengan wajan seperti ini. Tidak perlu menggunakan bahan tambahan lain ya, baik itu minyak ataupun air. Soalnya dengan sendirinya, parutan kelapa ini akan mengeluarkan minyak. Jadi asal terus diaduk seperti ini, tidak akan gosong ya. Sangrai sekitar 10 hingga 15 menit, sampai parutan kelapa lebih kering sedikit berminyak dan warnanya berubah jadi kecoklatan. Selesai disangrai, tumbuk kelapa parut ini sampai halus. Jadi sebagian masyarakat Sulawesi Selatan biasanya menggunakan kambu atau kelapa sangrai sebagai bahan pelengkap untuk masakan-masakannya ya. Nah, tujuannya itu untuk memperkuat rasa gurihnya, ya kan? Makanya kita tumbuk dulu nih biar keluar minyaknya. Biar lebih enak dan lebih halus juga. Selain itu, dengan ditumbuk seperti ini, kelapa sangrai akan jadi lebih gurih juga. Sip, semua bahan sudah siap. Langsung dimasak ya Kak Dandi. Siap. Pertama tumis dulu bumbu halusnya kan? Tumis sampai harum dan matang sempurna. Jangan lupa, setelah matang bumbunya, tambah dengan sedikit air agar tidak gosong.
Tunggu sebentar, kemudian masukkan juga udang windunya. Udang windu atau udang pacet adalah salah satu jenis udang yang berukuran cukup besar. Udang ini lebih susah dibudidayakan karena lebih rawan terhadap penyakit. Tapi di Pinrang masih bisa kita dapatkan loh. Terakhir, masukkan kambu atau kelapa sangrainya. Kasih yang banyak ya, biar melumuri seluruh bagian dari udang windunya. Kak, sudah masak ini, Kak? Sudah? Oke, sudah. Kasih turun, Dek. Kambu doang atau kambu udang sudah siap. Langsung kita santap yuk. Udang windu memiliki rasa yang gurih, apalagi karena ukurannya yang cukup besar, jadi banyak digemari masyarakat. Belum lagi kalau kondisinya segar begini, lebih gurih lagi rasanya. Udang ini adalah salah satu makanan laut yang gampang untuk diolah karena tidak perlu menggunakan bahan yang macam-macam, rasanya sudah gurih. Sudah gurih banget, Ke. Apalagi ada campuran dari kambu Kambu. atau kelapa sangrainya, itu membuat rasanya makin gurih banget, Ke. Makanya di sini tuh bilangnya Malundra. Karena alam memberikan banyak manfaat. Oke, tambah lagi. Fungsi kambu atau kelapa sangrai di sini sangat mirip dengan koya kalau di Jawa Timur. Bisa membuat masakan lebih gurih dan kuahnya lebih kental. Karena alam memberikan banyak manfaat. Sudah menikmati salah satu olahannya. Sekarang aku dan Keisha mau melihat langsung habitatnya. Jadi sekarang kita mau nangkap udang paname dan ini sekarang mau naruh bagannya di tambak yang udah siap panen. Kamu di sini aja, biar abang yang kerja. Sudah. Hati-hati, cari yang banyak nah. Udang merupakan salah satu komoditas perikanan Indonesia yang potensinya sangat besar. Indonesia menempati urutan ketiga terbesar sebagai negara pengekspor udang di pasar dunia. Wow, banyak sekali nih Om, udang panamenya. Paname Di sana masih ada lagi? masih ada. Oke, kalau gitu kita gulung dia, gulung. Apalagi udang faname. Udang yang sering disebut sebagai udang putih ini memiliki kontribusi volume ekspor mencapai 85%. Jadi, Pinrang ini adalah salah satu daerah percontohan untuk budidaya udang. Salah satunya nih, udang paname. Tapi bukan cuma ada udang paname, ada udang windu juga di sini. Makanya di sini banyak banget tambang tabak yang luas-luas untuk budidaya udang. Udang faname memiliki beberapa kelebihan. Bisa beradaptasi dengan lingkungan bersuhu rendah, memiliki ketahanan yang cukup baik terhadap penyakit, dan memiliki tingkat keberlangsungan hidup yang tinggi. Makanya, cocok dibudidayakan di tambak. Di Indonesia, udang faname mulai banyak dibudidayakan dan dijadikan sebagai pengganti udang windu mulai akhir tahun 90-an. Banyak di Pak. Iya banyak. Ini juga. Jangan yang kepiting. Ih, banyak sekali jatuh. Iya, makanya dia harus cuma ditutup. Karena dia lompat-lompat. Sekali panen segini udah dapat lebih dari 30 kg. Padahal cuma sedikit orang ya, tapi tetap dapat banyak. Karena alam memberikan banyak manfaat. Sip, ikut panen sudah. Sekarang kita mau mengolah udang faname yang satu ini. Jadi Pinrang ini memang salah satu kota penghasil udang terbesar. Dan hari ini kita akan mengelola udang ini, udang paname. Atau bahasa Bugisnya apa? Dua putih. Dua putih. Udang dua putih. Sebelum dimasak, kupas udangnya terlebih dahulu ya. Soalnya masakan kali ini yang akan kita gunakan hanya bagian dalam atau dagingnya saja. Oh iya, sebenarnya yang sering kita anggap sebagai kulit udang ini bukan kulit ya, melainkan tulang atau rangkanya. Karena udang merupakan salah satu jenis exoskeleton. Ini otaknya masih ada, Ibu. Ini otaknya dimakan juga? Jadi makan. Oh, nanti saya otak udang. Ya enggak lah. Oh, tidak? Gitu dong. Untuk bumbunya
Haluskan bawang merah, bawang putih, cabai, lada, dan garam. Termasuk beberapa jenis bumbu yang hampir selalu digunakan dalam berbagai jenis masakan ya. Tambahannya adalah cabai dan tomat yang diiris seperti ini. Bahan untuk isian jalakotenya udah siap semua nih Kak Dandi. Bisa langsung dimasak sekarang. Sini biar aku yang masak. Tumis bumbu halus lebih dulu. Kemudian masukkan juga cabai merahnya ya. Tunggu sebentar sampai harum dan benar-benar matang. Kalau sudah, masukkan udang yang sudah dikupas. Seperti hewan yang berprotein tinggi lainnya, saat terkena panas, udang langsung berubah warna menjadi merah seperti ini. Terakhir, masukkan irisan tomat biar rasa isiannya lebih segar. Nah, kalau bahan isiannya sudah matang, sekarang kita campurkan semua bahan isiannya seperti udang yang dimasak tadi dengan bajabu. Kemudian bungkus dengan adonan kulitnya ya. Bajabu adalah salah satu olahan abon khas Sulawesi Selatan yang terbuat dari ikan dan santan kelapa. Jadi kali ini kita sedang membuat jalangkote bajabu Doang. doang. Isinya itu tidak seperti yang biasanya. Kali ini kita menggunakan udang dan bajabu. Panami. Panami. Gini dong, bikin manual pakai alat. Yang penting hasilnya kita lebih bagus ya, Bu. Ayo kita taruhan siapa hasilnya lebih Ini bagus. perbandingannya. Ini punyanya Kak Dandi tadi, ini punyanya kita, Bu. Iya. Nih, lebih bagus kita. Sip, sudah banyak kan yang jadi? Sini biar aku goreng dulu, biar cepat matang. Udah lapar soalnya. Goreng jalakote dengan minyak yang banyak dan juga panas, biar jadinya renyah adonan kulitnya nanti. Usahakan biar semua bagian dari jalakote juga tenggelam oleh minyak, jadi benar-benar matang sempurna. Jalakote isi udang siap dihidangkan. Jalakote atau jalangkote adalah camilan khas Sulawesi Selatan yang bentuknya sangat mirip dengan pastel. Jadi jalangkote ini mirip-mirip seperti pastel atau panada, tergantung isinya yang diadaptasi dari kota masing-masing. Makanya rasanya enak banget. Nah, perpaduan antara udang dan bajabu ini sangat cocok sekali karena di luarnya itu masih garing dan di dalamnya itu teksturnya empuk dan juga gurih, perpaduan dari udang dan bajabu tadi. Wah, enak sekali nih. Bukan cuma isiannya yang membedakan, bagian kulitnya juga beda ya. Kulit jalakote lebih tipis daripada pastel. Nah, kalau mau bikin kreasi jalakote dengan isian sesuai selera, juga bisa kok. Yang penting menggunakan isian yang memiliki dominasi rasa gurih. Karena alam memberikan banyak manfaat. Pinrang, daerah yang dijuluki sebagai lumbung padi nasional di Sulawesi Selatan. Soalnya memiliki lahan padi yang luasnya mencapai 53.000 hektar. Yang mana? Ya. Seluruh lahan padi di Pinrang terbesar merata, dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Kebetulan sekarang sudah mulai musim panen padi, jadi aku ikut bantu panen dulu ya. Sedang ikut panen padi dan karena lahannya seluas ini tapi kita membutuhkan waktu yang cepat untuk memanen padinya sehingga membutuhkan alat yang secanggih dan semodern ini. Dengan bantuan alat ini, panen lahan berhektar-hektar bisa selesai dalam hitungan jam. Hasilnya sudah dalam bentuk buliran gabah yang siap dimasukkan dalam karung dan diangkut. Jadi hari ini saya mau ngojek nih dengan bapak-bapak, tapi penumpang kali ini tuh berbeda. Kita lihat yuk, penumpangnya siapa. Ayo! Sekarang giliranku dan bapak-bapak di sini yang berperan. Kita masing-masing sudah bawa motor yang keren abis nih. Rombongan motor ini akan melewati sawah yang telah dipanen padinya.
untuk sawahnya dalam keadaan kering. Kalau semalam hujan luar biasa, susah melintasi medannya. Hal seperti ini sangat umum di Pinrang. Padi-padi yang selesai dipanen, diangkut oleh ojek-ojek motor yang tangguh ini. Nah, ini dia penumpang yang akan kita angkut. Jadi biasanya habis panen seperti ini, transportasi yang digunakan untuk angkut gabah, itu dia ini motor. Ayo Pak, kita angkut ke pabrik. Motor-motor ini sudah dimodifikasi secara khusus agar bisa melintasi medan ekstrim dengan bawaan yang berat. Nah, satu karung gabah seperti ini beratnya bisa lebih dari 100 kg loh. Makanya ditaruh di bagian tengah motor di depan pengemudinya agar lebih seimbang. Kalau beban 100 kg ditaruh di belakang motor, bisa kebanting saya. Gabah-gabah ini langsung dibawa ke pabrik tempat pengolahan beras. Gabah yang dibawa di pabrik penggilingan akan dijemur sampai benar-benar kering. Jadi gabah yang sudah dipanen itu harus langsung dijemur karena baik atau tidak baiknya kualitas berasnya itu tergantung dari hasil penjemuran gabah-gabah ini. Makanya langsung harus dijemur terus kita lihat kualitasnya. Tapi kalau pakai alat ini capek sekali, kayaknya saya mau pakai motor saja. Tiap pagi gabah hasil panen langsung dijemur, diratakan seperti ini. Sebaliknya ketika sore, gabah ini dikumpulkan memanjang di tengah untuk mempermudah menutupnya. Biasanya membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari sampai kering dan berasnya benar-benar padat. Kalau sudah kering, bisa langsung digiling di pabrik yang berada di dalam. Nah, hampir sama dengan saat panennya, saat menggiling gabah menjadi beras seperti ini, juga menggunakan bantuan alat yang cukup besar dan modern. Karena produksi beras di pabrik ini cukup banyak, bisa 50-60 ton seharinya, makanya di sini sudah menggunakan mesin-mesin yang cukup modern dan besar-besar semuanya, biar produksinya makin banyak lagi. Oke, gas lagi! Uniknya, selain kapasitasnya yang sangat besar, limbah sekam sisa penggilingan bisa langsung dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk mengoperasikan mesin. Jadi tidak ada yang terbuang ya. Oke, tahu di mana Pak? Itu. Ikut proses panen sampai pengolahan berasnya sudah. Sekarang kita mau mengolah makanan yang berbahan dasar beras. Jadi hari ini kita akan masak banyak olahan yang berbahan dasar beras. Dan hari ini kita masak barawasa, salah satu kue tradisional dari Pinrang juga ya Bu ya. Sebelum dimasak, beras harus ditumbuk dulu sampai halus. Soalnya yang akan kita gunakan adalah tepung berasnya. Agar lebih mudah halus saat ditumbuk seperti ini, lebih baik rendam dulu semalaman berasnya. Bahan lain untuk membuat kue barawasa atau kue baruasa ini adalah kelapa dan telur. Kelapa diparut dulu, soalnya kita butuh parutan kelapa yang cukup banyak. Kemudian untuk telurnya, kocok sampai benar-benar halus dan mengembang ya. Ibu. Kenapa sampai kotor begitu, Kak? Malah komen. Tepung. Siapa nih? Oh, disangrai saja. Setelah halus, tepung beras perlu disangrai hingga kering dan kecoklatan. Ini jadi syarat wajib kalau mau bikin kue barawasa. Soalnya biar tekstur kuenya benar-benar kering. Ada 2 jenis kue barawasa yang akan kita buat. Barawasa original dan barawasa yang akan kita beri pewarna alami dari buah naga ini. Cukup kupas dan ambil daging buahnya. Kemudian peras airnya. Air buah naga yang berwarna merah ini bisa langsung dijadikan pewarna alami makanan. Bukan cuma tepung berasnya yang disangrai, tapi parutan kelapanya juga ya harus disangrai sampai kering. Biar lebih gurih kue barawasanya nanti. Jadi salah satu ciri khas dari kue barawasa yaitu beberapa adonannya itu bakal disangrai. Seperti ini kelapa dan juga tepung berasnya harus disangrai dulu katanya. Belum selesai sampai di sini. Parutan kelapa yang disangrai masih harus ditumbuk dulu. Udah tahu kan gunanya buat apa? Selain biar lebih halus, juga agar rasa kelapa sangrainya lebih gurih lagi. Nah, kalau semua bahan sudah siap, sekarang kita campurkan menjadi satu. Mulai dari telur yang sudah dikocok sampai halus, tepung beras sangrai, kelapa sangrai, dan bahan lainnya.
Kalau adonannya sudah kalis, langsung dibuat bulat-bulat seperti ini ya. Tidak perlu terlalu besar, cukup sekitar 3 cm. Soalnya akan mengembang saat dimasak. Setelah dibentuk, kue barawasa bisa langsung dipanggang dengan cetakan dari tanah liat seperti ini. Bagian atasnya juga ditutup dengan alat khusus ya dari tanah liat. Jadi hawa panas akan terjebak dan menyebar rata. Kayak di oven ya, makanya bisa mengembang. Sip, kue barawasa rasa buah naga. Siap kita coba. Jadi rasa dari kue barawasa ini mirip dengan kue sagu, tapi yang dari ciri khasnya ini dari kelapa yang disangrai tadi, sehingga teksturnya itu lebih gurih lagi. Dan jangan lupa, di balik enaknya kue barawasa, ada bapak-bapak yang udah panen di belakang sana. Udah panen gabah, udah beras ya. Wah, kita duluan makan sebelumnya. Karena alam memberikan banyak manfaat. Masih mau membuat jajanan tradisional yang berbahan dasar beras. Bedanya kali ini kita akan menggunakan beras ketan hitam sebagai bahan utamanya. Nah, kali ini kita akan masak kue lopis. Tapi sebelum masak kue lopis itu, karena bahan dasarnya ketan hitam, itu harus direndam dulu biar teksturnya lebih lembut atau lebih lunak ya. Dengan direndam seperti ini, jadi saat dimasak, teksturnya bisa lebih lunak dan lebih kenyal. Terus akan lebih mudah mengembang dan juga matang. Bahan lain yang digunakan untuk membuat kue lopis ini adalah gula merah dan parutan kelapa. Kue lopis ini dihidangkan dengan gula merah. Nah, untuk mempermudah saat proses masak dari gula merah itu, makanya diiris-iris tipis seperti ini. Biar rasanya lebih enak. Ini jangan dimakan terus. Udah. Makan terus. Dengan diiris seperti ini, gula merahnya akan lebih cepat cair. Soalnya akan semakin banyak permukaan gula merah yang terkena panas. Bahan lainnya adalah parutan kelapa, yang akan digunakan sebagai topping akhir kue lopisnya. Tepung ketan hitam yang sudah direndam, langsung kita bungkus dengan daun pisang ya. Biasanya bentuknya segitiga seperti ini. Semuanya menggunakan daun pisang yang ditekuk beberapa kali sampai membentuk segitiga seperti ini. Makanya kita butuh daun pisang yang cukup panjang. Nah, saat memasukkan kue lopis ini ke dalam daun pisang, jangan sampai kepenuhan. Betul banget. Karena kalau dia penuhan, ntar pas dimasak, ntar kan bakal mengembang. Ya. Jadi nanti bungkusnya bisa rusak atau pecah dan kue lopisnya berhamburan. Sip, langsung kita rebus kue lopis ini sampai matang ya. Harus direbus, bukan dikukus. Soalnya hampir sama seperti masak ketupat. Seluruh bagian dari lopis harus terendam saat direbus sampai benar-benar matang. Kalau sudah matang, sekarang gantian bikin gula merah cairnya. Gula merah cair ini juga akan digunakan sebagai topping kue lopisnya. Yuk langsung kita santap. Menikmati kue lopis ini akan harus menggabungkan antara kue lopis, taburan kelapa, dan siraman air gula merahnya. Tanpa salah satu toppingnya, pasti akan ada rasa yang kurang. Jadi karena kue lopis ini terbuat dari beras ketan, jadi teksturnya itu kenyal. Kemudian Betul, ditambahkan dengan topping gula merah dan kelapa. Jadi rasanya itu semakin manis dan gurih. Apalagi ini tuh sifatnya seperti beras gitu kan ketan ini. Jadi bisa mengenyangkan. Wah, jadi tidak usah makan banyak lagi makan ini. Sampai malam saya bisa kenyang. Ini saya bawa pulang saya semuanya. Gak perlu makan lagi ya setelah ini. Karena alam memberikan banyak manfaat.
Geser sedikit ke Ramang-Ramang, Maros, Sulawesi Selatan. Aku dan Keisha mau cari salah satu buah khas daerah sungai yang terkena dampak pasang surut air laut. Namanya buah nipah. Oke. Di mana? Kita di sana. Oh. Naik perahu ke sana dulu, baru kita masuk desa Masuk. Lampung nih, Pak. Untuk mencari buah nipah, kita harus menggunakan perahu melintasi sungai Putih ini. Ini buah nipahnya. Oke, besar sekali ini. Nipah adalah salah satu anggota keluarga dari palem-paleman yang tumbuh di sungai Air Payo, sungai yang terkena dampak pasang surut air laut. Ini, coba Iya, itu. Nah, coba kamu makan. Gimana sayang? Enak ya? Jadi rasa nipah ini mirip-mirip kelapa atau kolang-kaling. Ada gini-gini gitu. Ayo, sekarang kita mau cari tuak atau yang manis-manis nipahnya. Oke. Gimana? Kita kayaknya di depan. Depan. Oke, gaspol. Sama seperti jenis palem-paleman lainnya, nipah juga bisa mengeluarkan air nira manis dari pangkal tandan buahnya yang masih muda. Jadi karena air atau pohon nipah ini masih satu keluarga dengan pohon aren dan kelapa, satu rumpun ya, Bang Sunar ya. Makanya di pangkal buahnya itu masih bisa mengeluarkan ini air nira yang rasanya manis sekali. Hanya saja, air niranya cenderung lebih cair dibandingkan dengan air kelapa ataupun lontar. Jadi tidak terlalu cocok untuk diolah jadi gula. Cheers. Gimana saja, Kay? Rasanya mirip air kelapa, tapi kayak ada soda-sodanya. Ada soda-sodanya dan lebih manis tentunya. Karena ini sudah enak, kita olah menjadi yang lebih enak lagi. Mau nggak? Bisa ya? Bisa dong. Oke. Maju kalau gitu, Bang Sunar. Oke, lanjut. Lanjut. Makan langsung buahnya aja udah enak. Air tuak atau niranya juga udah manis. Gimana kalau semuanya kita gabung dan kita olah dengan bahan lainnya? Kita rontokkan dulu buah nipahnya. Soalnya dalam satu tandan buah nipah seperti ini, terdapat puluhan buah yang saling menempel. Setelah itu langsung belah jadi dua agar bisa mengambil bagian dalamnya. Serupa kelapa, buah nipah juga terdapat beberapa lapis kulit yang membungkus. Ada lapisan serabut, ada juga lapisan batok yang melindungi daging buah dan air di dalamnya. Jadi sekarang kita mau bikin masakan palu lame. Balo Balotekne. Jadi masakannya itu menggunakan singkong dan tuak manis. Tuak manis ini yang sudah diambil tadi dari buah nipah. Buah nipah. Kira-kira bagaimana ini rasanya? Buah dan air nipah ini akan kita olah dengan berbagai campuran bahan. Salah satunya adalah melon. Kupas dan potong-potong lebih dulu ya, biar lebih mudah dicampurkan dengan bahan lainnya. Bahan lainnya yang nggak boleh ketinggalan adalah ubi dan singkong. Singkong harus dikupas lebih dulu nih, kemudian potong jadi lebih kecil seperti ini. Apalagi habis ini sudah jadi, saya sudah kupas banyak. Bisa direbus. Oh, itu dulu direbus tuak manisnya. Oke. Oke, biar aku rebus dulu ya. Untung tadi kita dapat tuak nipah yang cukup banyak. Soalnya tidak menggunakan tambahan air sama sekali, hanya menggunakan air nipah semuanya. Setelah panas, jangan lupa masukkan singkong, salah satu bahan yang lebih keras dibandingkan dengan yang lainnya. Kalau sudah empuk, baru masukkan ubi, buah nipah, dan buah melon. Nah, jadi palu lame ini sekilas mirip seperti kolak, tapi tidak menggunakan santan. Ini menggunakan air dari nipah ya. Tuak manis. Itu dicampur dengan buah-buah yang lain juga. Buah nipah dan melon sengaja dimasukkan ke paling terakhir, karena lebih mudah masak dibanding dua bahan lainnya. Nah, udah matang ini mie. Ayo kita angkat, biar bisa segera kita coba.
buah maupun air niranya, nipah memiliki banyak manfaat. Bisa mencegah sel kanker, mencegah diabetes, dan mengobati panas dalam. Nah ini dia, palulame balotene. Nah palulame balotene ini kalau dari teksturnya itu lembut banget. Apalagi dengan itu singkong dengan ubi jalannya. Karena sudah melalui perebusan menggunakan balotene atau tuak manisnya jadinya lembut. Apalagi tidak perlu menggunakan pemanis ya. Karena sudah alami dari tuak manisnya. Walaupun tidak menggunakan santan, karena menggunakan air nipah seperti ini, sudah ada rasa manis dan gurihnya. Sudah komplit. Rasa manisnya juga tidak terlalu berlebihan, jadi nggak bakal bikin enak. Karena alam memberikan banyak manfaat.